Ya Tuhan, saat kami datang di hadapan-Mu muka dengan muka, saat itu pula hidup kami diubah. Saat itu pula kami menerima anugerah, keselamatan, hidup baru, menjadi manusia yang baru dan terus diperbarui. Saat itu juga kami memberanikan diri untuk membawa hidupku sebagai persembahan yang hidup, yang harum, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Janji-janji ini pernah kami dengarkan dan perdengarkan kepadamu Tuhan. Saat kami ketika baru-baru mengikut Engkau. Tapi setelah sekian lama ya Tuhan, kami menyadari betul. Hidup di dalam-Mu itu gak gampang, gak mudah. Kami mulai jarang-jarang berkata, aku bawa hidupku kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Karena kami tahu hidup kami gak beres. Hidup kami rapuh, hidup kami tidak menjadi berkat. Hidup kami masih jatuh bangun di dalam dosa. Ada sebagian di antara kami menyerah dan kembali kepada manusia lama. Tetapi ada sebagian kami saat ini terus berjuang, struggling dengan semuanya untuk tetap menjadi orang yang mendapatkan anugerah. Firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan, kiranya itu boleh mengingatkan kami betapa kami harus serius jadi seorang yang sudah lahir baru. Kami dituntut menyembah dan kami dituntut melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami mengerti firman yang kami renungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Matius pasal 4, ayatnya yang ke-10. Kalau sudah saudara bisa menyimak tayangan di depan, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan saya akan mencoba membacakan kepada Bapak Ibu Saudara bagian versi dari bahasa Indonesia masa kini khusus untuk ayat yang 10b. Sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah Dia saja. Saudara, ini menarik ya, karena frasanya tidak berhenti hanya menyembah, tetapi ada kata dan layanilah Dia saja. Saudara, ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini di tengah-tengah perenungan di bulan Februari. Bicara the reason I live is to serve you. Bicara tentang tidak ada alasan yang lain aku hidup selain hanya makan. Bukan. Tidak ada alasan yang lain selain hidup aku hanya untuk kerja. Bukan ya. Di situ dikatakan to serve you. Melayani. Jadi ini menjadi bagian sentral kita Bapak Ibu Saudara ketika bicara tentang melayani. Karena ketika konsep melayani ini menjadi titik
berangkat yang sama, maka Bapak Ibu Saudara nanti akan bisa berbicara banyak hal di dalam kehidupan dan memberi dampak yang besar. Saudara, fakta tentang dikotomi terkait dengan kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi sering saudara pernah saksikan atau bahkan mungkin kita juga pernah melakukannya. Saya pernah memberi kesaksian bahwa satu kali saya bekerja sebelum saya masuk seminari, saudara. Saya bekerja di seorang majelis gereja pada waktu itu dan memiliki usaha. Jadi saya pikir menjadi seorang majelis dan sekaligus pengusaha adalah panggilan yang mulia. Artinya tidak ada lagi harusnya dibedakan hidup di gereja dan hidup di kantor. Hidup di gereja dan hidup di rumah. Betul ya? Kan harusnya begitu. Tetapi ternyata saya mengalami kekecewaan, saudara ya. Jadi satu kali saudara saya akan masuk ke seminari, saya keluar dari tempat kerja saya. Setelah pergumulan selama beberapa hari, saya memutuskan untuk keluar. Di tahun keempat saya bekerja di Jogja, saya mendapatkan panggilan menjadi hamba Tuhan. Dan ketika mendapatkan panggilan itu saya bilang kepada Tuhan, di dalam perenungan harian, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau sekolah di seminari, saya mau gumulkan. Kalau gumulkan setahun ini hilang, berarti tadi itu hanya kepinginan sesaat, emosi sesaat. Kalau nggak hilang, berarti ya benar-benar panggilan. Jadi memasuki beberapa bulan ketika pergumulan itu terjadi, biasalah ya kalau di dunia kerja yang namanya bulan Januari dan Februari, saudara harus ngapain? Harus, apalagi tuh yang angkutan itu ya, harus siapin yang namanya laporan pajak, betul ya? Nah, ketika saya berada pada situasi itu, karena saya menjadi orang yang dipercaya di sana, lalu kemudian si bos itu bilang begini, Antoni, tolong tulisi, mesin yang sana sudah tidak operasi 3 bulan. Mesin yang situ sudah tidak operasi sebulan. Semua nota-nota you sembunyiin entah di mana. Semua tagihan nanti kalau ada audit datang, bilang bahwa kami tidak punya uang. Semua uang diatur sama pusat. Menurut saudara gimana sih? Mau jadi hamba Tuhan? Itu pergumulan yang nyata real terjadi, saudara. Dan sampai akhirnya saya menangis di hadapan Tuhan. Saya mohon ampun. Kayaknya saya nggak bisa meneruskan untuk tetap bekerja sambil menggumulkan. Karena saya bertentangan dengan prinsip-prinsip pergumulan saya yang mau hidup jujur, terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga saya memberanikan diri untuk mengundurkan diri. Proses mengundurkan diri itu juga gak gampang ternyata, saudara. Bos saya mungkin kecewa, bos saya mungkin sakit hati karena merasa dadakan. Saya bilang, saya gak dadakan, saya sudah kasih warning, saya mau sekolah seminari. Jadi akhirnya saya keluar, saudara ya. Nah, pada waktu keluar, saya gak mau cerita lebih banyak. Paling tidak tadi saudara sudah nangkap sinyalnya nih. Ternyata gak gampang pergumulan menjadi seorang yang sudah lahir baru dan serius untuk jadi hamba Tuhan. Lalu diperhadapkan pada situasi itu. Saudara, 1 tahun kemudian saya masuk seminari. Karena panggilan saya semakin jelas dan
puji Tuhan diterima di satu seminari. Nah, pergumulan mulai lagi datang. Yang biasanya pegang duit, tak pegang duit. Betul gak sih? Kayaknya tangan ini gatel gak sih? Ya kan, sementara pegang duit bisa ngasih mami, bisa ngasih adik, bisa traktir sana sini gitu kan. Terus tiba-tiba tidak ada. Saya masih mengingat pergumulan saya di bulan ketiga di seminari itu adalah uang tabungan saya tinggal 0. Yang ada cuma 100 perak. Warnanya waktu itu masih kapal layar warna oranye. Kalau saudara pernah tahu uang 100 perak yang masih selembar gitu. Perahu layar ya. Jadi saya bilang, Tuhan, saya ngomongin cuma bisik-bisik, Tuhan, aku gak ada duit, aku udah ditagih nih sama pihak ibu asrama, tagihan saya belum selesai dibayar nih gimana gitu ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk ditelepon lah sama mama saya, Antoni, kamu ditelepon sama Cik Lisa, kamu katanya uang BPJS, sekarang BPJS ya, uang BPJS-mu udah cair. Ya kalau dulu namanya jam sostek. Wah, lumayan berapa? Lumayan kok, ada 2 jutaan. Wah, lumayan gitu ya, bisa untuk bayar beberapa kali. Lalu kemudian saya utus mama saya, "Mah, tolong datang ke kantor." Sampai di sana, saudara, ketemu dengan majelis yang terhormat dan tercinta itu, saudara ya. Lalu kemudian saya itu dianjing-anjingkan, saudara ya. Sudahlah ya, gak perlu dibahas kata itu. Skip that gitu ya. Terus kemudian yang terjadi adalah saya tidak dikasih rekomendasi untuk mengambil uang jam sostek saya. Jadi sampai sekarang jam sostek saya itu gak tahu kemana, saudara. Padahal saya lagi perlu untuk bayar uang di seminari. Tapi Tuhan baik, saudara. Saya satu kali didatangi sama seorang pendeta dari sinode. Dulu saya orang GKJMB, orang GKY. Karena gereja saya di Jogja adalah GKY. Lalu kemudian saya ditanya, Antoni, kamu udah punya sponsor? Belum, Mukse, saya bilang gitu. Terus kamu punya duit enggak? Udah habis Mukse gitu. Ya ampun, sini kamu makan sama-sama, sarapan sama-sama. Saya diajak sarapan sama-sama Mukse, Lai Mukse namanya. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol, sudah kamu gak usah pikiran. Pokoknya Lai Mukse tolong, semuanya beres. Saudara, sampai selesai saya di seminari di saat semuanya dibayar oleh orang yang saya gak tahu. Saudara, itu bicara tentang pergumulan. Ada orang yang berada di dalam situasi-situasi yang ruwet, memilih untuk struggling hidup di dalam iman dan penyembahannya kepada Tuhan, atau menyerah dengan situasi-situasi. Dan rasa-rasanya ada banyak anak-anak Tuhan yang sampai dengan hari ini juga struggling dengan semua yang terjadi. Karena menjadi orang Kristen gak gampang. Pertentangannya bukan dari lingkungan, tetapi pertentangan juga datang dari keluarga sendiri. Mungkin anaknya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mau ikut Tuhan, mau melayani, gak bisa, karena gak dapat izin, ini, ono-ono, dan lain sebagainya, saudara. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, di bulan Februari ini, saya ngerangkep jadi WL. Ya kan? Besok minggu depan, Pak Victor ngerangkep WL dan ngerangkep khotbah. Itu tandanya apa, saudara? Ayo dijawab. Tolong bantu saya menjawabnya. Itu tandanya ndak ada WL lagi. WL-nya cuma yang orang-orang awam adalah Norma saja. Tinggal Norma. Norma, adakah engkau hari ini? Norma itu pun WL KU1, KU2-nya dia nggak sanggup.
Nah, ini bicara tentang pelayanan, saudara. Ternyata ada banyak anak Tuhan merasa bahwa aku nyembah Tuhan udah cukup. Aku datang ke gereja setiap minggu udah cukup. Aku tidak perlu kemudian melakukan banyak hal. Tapi biasanya ini dibungkus dengan kata-kata begini. Pak Antoni melayani kan bukan hanya di gereja aja. Iya, betul, setuju. Melayani bukan hanya di gereja. Pertanyaan saya berikutnya, kamu melayani enggak keluargamu? Kamu melayani enggak di dalam kantor? Kamu melayani enggak ketika kamu bekerja? Atau kamu masih menjadi batu sandungan? Sehingga beriman itu selalu konteksnya, kalau saudara ini keluar dari ruangan ini, saya enggak tahu apakah masih beriman atau berkuman. Kalau beriman itu apa? Menjadi berkat, menyebarkan berkat, sharing berkat. Kalau berkuman, menyebarkan penyakit. Jadi persoalan ini yang harus kita luruskan bersama, duduk bersama-sama, sehingga nantinya ke depannya kita sama-sama bergerak bersama, berderap bersama, saudara. Bagaimana mau jadi berkat sementara kita masih enggan melayani saudara sendiri di sini? Bagaimana bisa church for the city, gereja bagi kota, kalau kemudian kita sendiri enggan melayani di rumah Tuhan ini? Jadi saudara yang terkasih, bicara tentang menyembah dan melayani, itu tidak berhenti pada konteks tempat tertentu. Ya, jadi hanya kalau tadi saya singgung, terutama di gereja, betul. Tetapi sesungguhnya Tuhan menginginkan saudara harusnya menyembah dan melayani, tidak ada pembedaan. Tapi mulai belajarnya melayani di mana? Bapak Ibu Saudara, anak Bapak Ibu Saudara belajar berjalan mulainya dari mana? Dari rumahnya sendiri kan? Apa ada dicolkan begitu di luar terus bisa jalan sendiri? Tidak bisa. Berarti harusnya belajar melayaninya di sini, dipraktekannya di luar. Supaya nggak salah. Supaya nggak salah melangkah. Supaya nggak salah dimengerti. Yesus di situ dikatakan berdoa sebelum pelayanan dilakukan. Dan Yesus berdoa tidak datang ke rumah Tuhan. Perhatikan di situ. Yesus berdoa berpuasa di padang gurun, lingkungan yang tandus, lingkungan yang keras, yang sunyi, yang mungkin juga banyak binatang buasnya. Dan di situ Yesus berada. Artinya di dalam konteks ini saudara, ketika ada perjuangan untuk melayani dan menyembah Tuhan. Di situasi-situasi buruk apapun Tuhan katakan, baik tidak baik waktunya nama Tuhan dipermuliakan. Artinya saudara harus terus bergiat melayani. Pak Tong kan karang lagu, kemana saja ku siap sedia. Pimpinanmu tak akan pernah salah. Terus diselengein begini sama anak-anak hamba Tuhan ini. Ya, para hamba Tuhan. Kemana saja asal kota besar. Duite akeh. Saudara, itu yang menjadi pergumulan kita. Yesus berdoa juga tidak tergantung moodnya. Orang yang lapar pasti moodnya itu up down, saudara. Ya, siapa yang di sini kalau lapar suka marah? Kalau saya lapar tuh gemeteran, saudara ya. Itu berarti tandanya gula saya turun banget, lalu bisa pingsan. Tapi ada ya orang yang lapar itu slow gitu ya, pilih bobok gitu. Kenapa kamu lapar malah tidur, gak cari makan? Ya anggap aja ini puasa.
Tapi ada yang lapar marah luar biasa bisa. Karena biasanya disediakan makanan, biasanya disuapin, biasanya kemudian dibelikan ini ono. Tetapi Yesus gak gantung sama mood itu. Yesus berdoa bukan juga karena perkataan-perkataan orang. Artinya perkataan-perkataan yang bilang bahwa kamu itu kalau melayani itu yang serius. Yesus tahu tempat itu. Yesus tahu tentang betapa seriusnya pelayanan, makanya dia ambil 40 hari 40 malam. Jadi dia punya kesadaran pribadi. Gak usah diajakin, yuk pelayanan. Saya senang ya kemarin ada 1 orang 2 orang yang nyamperin saya. Pak, saya mau melayani Pak, tapi bingung mau di mana. Kamu bisa apa? Bisa alat musik? Nanti saya kenalin sama Pak Victor. Saudara, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Saudara. Kita nanti sebentar lagi ada RAT. Nanti akan disinggung keberadaan 2 yayasan. Yayasan Karya Abdiel, Yayasan Inti Budiasi. Satu bergerak panti asuhan, satu bergerak ke dunia pendidikan. Siapa yang mau gabung? Siapa yang mau support? Yesus berdoa juga karena ketundukannya secara total di hadapan Bapaknya. Artinya, jikalau itu bergantung dengan waktu, dia gak akan tunduk. Tapi hatinya luar biasa, saudara. Sehingga di dalam Yesaya 1 ayat 11 sampai 17, Tuhan itu mengingatkan begini. Tuhan itu menolak korban kita atau persembahan kita jika kita hidup dalam ketidakadilan. Paham gak? Kita nyumbang duit 100 juta, tapi hasil korupsi, Tuhan gak anggap. Betul? Kita melayani antusias, tapi sama keluarga sendiri ditelantarin, kita gak dianggap. Betul? Kalau kemudian ini semua dimengerti oleh kita, maka menyembah dan melayani itu gak berhenti pada perilaku tertentu. Karena sesungguhnya Tuhan itu betul-betul menolak ibadah yang di-create begitu luar biasa. Wow. Lampu kelap-kelip di mana. Sebentar lagi saudara ya, nanti di minggu-minggu yang akan datang akan dipasang di sini Videotron. Bertambah ceria Bapak Ibu Saudara nanti kalau beribadah. Tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu Saudara tepuk tangannya lebih antusias. Mari kita saksikan bersama besok-besok. Jadi bicara tentang perilaku-perilaku tertentu itu nggak gampang. Dan Tuhan menginginkan kita serius mengkoreksi hati dan hidup saudara. Ada banyak perilaku-perilaku yang seringkali justru menjadi perilaku yang keji, lahir dari orang yang diem. Coba, orangnya kelihatan santun, tiba-tiba pembunuh berantai gitu. Ya, orangnya suka religius, ternyata menghamili sekian gadis-gadis. Dan biasanya adalah orang-orang yang dianggap baik. Dan Tuhan kepingin kita betul-betul baik, bukan dianggap baik. Tuhan melihat saudara dan saya di hati, di kedalaman, pikiran saudara yang saudara sembunyikan, licik-liciknya kita sembunyikan di pikiran dan di hati. Tuhan tahu. Dan Tuhan melihat itu. Percuma. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Tuhan mengabaikan pujian dari bibir yang hatinya jauh darinya.
Nah, yang suka pujian tuh biasanya cewek-cewek. Ya, cewek-cewek itu suka dipuji kan. Biasanya dia bilangin gini, kamu cantik hari ini. Masa sih? Sambil kedip-kedip, masa sih gitu. Terus, kamu kok turun badanmu hari ini? Oh masa? Gitu. Kamu jauh lebih muda 10 tahun. Oh Tuhan, cantik sekali. Biasa begitu kan. Kita gampang sekali tapi sebetulnya pujian itu kalau terbit dari hati yang tulus gak apa-apa ya. Saudara tahu banget kan orang-orang yang tulus memuji. Saya ini orang yang tulus memuji loh. Ada yang ketawa. Saudara, tetapi ada banyak orang yang hanya pujian itu keluar dari mulut saja tetapi hatinya seperti kuburan apa? Yang putih, bersih, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan dan tengkorak. Dan Tuhan gak mau. Jadi perilaku kita harus sama, baik di permukaan dan di dalam hati, saudara. Yang berikutnya, saudara, bicara tentang posisi proskuneo dan latreo, saudara. Jadi menyembah dan melayani tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi ketundukan total saudara ketika menyembah, posisi menyembah itu dari kata proskuneo. Pros itu maju, kuneo itu mencium. Layaknya sosok hewan peliharaan cium tangan tuannya. Saya punya Anabul 3. Poppy, Ying Ying, Yang Yang. 3 ini Anabul cewek. Tapi perilakunya gak cewek, saudara. Satu kali siang saya selesai dari aktivitas di kamar karena saya tidur karena ada sesuatu gak enak di kepala. Lalu saya bangun. Bangun tambah pusing, saudara. Kenapa? Ada ayam tanggung segini, saudara. Itu diletakin sama anjing saya di depan pintu kamar saya. Bulu-bulunya udah kemana-mana sudah. Itu ayam gundul sudah. Untung gak berceceran darah, saudara. Saya juga kaget. Kok bisa ya ayamnya mati tapi gak berdarah-darah. Ternyata mungkin dibontang-banting gini. Tuak, 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 ditarik sana sini ya. 3 Anabul cewek. Saya bilang, saya pasang status. Aku sih memang belum makan siang. Tapi bukan begitu yang ku mau. Kau sediakan makan siangku dengan ayam yang ada di depan kamar. Jadi lupakan cerita lucu itu saudara ya, itu anekdot aja. Tapi yang jadi kebiasaan saya kalau saya pulang dari aktivitas luar, saya buka pintu, anjing saya selalu bilang, ayo cium tangan saya dulu. Jadi tangan saya selalu genggam terus dicium satu-satu, cium gitu. Dan mereka ribut. Begitu sudah mencium mereka ribut, muter-muter, goyang-goyang, muter-muter, goyang-goyang gitu. Sudah berimajinasi ya. Nah, seperti itu loh maksudnya. Aku pernah pukul mereka karena nakal. Pernah kemudian saya juga berusaha untuk tidak nyapa mereka. Karena mereka itu menjengkelkan sometimes gitu. Tetapi mereka mencium tangan saya itu gak pernah alpa. Mereka itu menyayangi saya tanpa. Saudara, latreo itu bicara tentang sikap taat total yang dinamis karena melayani dan cinta sama orang. Jadi sebetulnya gak ada opsi apakah saya harus menyembah doang atau saya harus melayani doang. Yang ada adalah menyembah dan melayani.
Karena kandungan latreo sama proskuneo itu adalah dua hal yang similar. Dua kata yang sama artinya sebagai bentuk penyembahan dan pelayanan. Jadi kalau begitu saudara, saya katanya nggak boleh panjang lebar, kurang berapa menit? Soalnya ada RAT saudara, ya nanti Bapak Ibu saudara pulangnya agak kesiangan. Oh kurang 5 menit, baik. Saudara, ada satu hal yang menarik adalah menyembah dan melayani bukan untuk Tuhan yang jauh, saudara. Bapa adalah pribadi yang dekat, maka itu kalau menyembah dan melayani harus banyak bercakap-cakap dengan Dia. Bapa adalah pribadi tempat teraman Anda curhat. Mungkin yang lain bisa bocor, tetapi Bapa yang di sorga itu aman. Bapa adalah pribadi tempat bakti dan taat, karena sesungguhnya Dia adalah sandaran kita satu-satunya. Jadi kalau membicarakan menyembah dan melayani, benefitnya sama kerugiannya itu enggak imbang. Ketika kita korban waktu, Tuhan itu memberikan waktunya lebih loh kepada saudara dan saya. Imbang dari mana? Kalau mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat 24 jam, tidak merem-merem. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Jadi waktu 24 jam itu Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Waktu kita kapan sih untuk Tuhan? Kita kadang hitung-hitungan, aduh. Saya masih mengingat dulu pada waktu kecil, saya suka sekali dibilangin gini, sudah bawa saja kasur, guling, bantal, selimut semuanya, bawa ke gereja. Karena memang tujuan saya selain sekolah ya cuma gereja aja. Dan kadang mama saya jengkelnya karena kalau saya sudah di gereja mau disuruh-suruh gak ada kan. Jadi mama keselnya begitu, tapi sebetulnya dia senang anaknya kemana-mana gitu. Jadi mari, kalau sekarang yang sedang berhitung tentang duit. Ketika kita digaji sekian, kita pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau gajiku dinaikkan, saya akan perpuluhan. 2 juta perpuluhan, 200 ribu, aman. Naikin 10 juta, 1 juta mulai mikir-mikir, enggak apa-apa untuk Tuhan. 15 juta, 1,5 juta. Kurangi dikit lah. Nanti dikasih lagi, rezeki lagi, sampai 100 juta. 10%-nya 10 juta. Nanti kita bisa beranalogi begini. 10 juta itu tak bagi-bagi aja ya. Gereja, orang ini, orang itu, orang ono. Kan yang penting 10 juta. Padahal sebetulnya kemauan Tuhan bukan itu ya. Saudara, ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita tarik untuk kita terus bertanya jawab dan kemudian memberikan hal-hal tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi Yesus di sini dikatakan Markus 10:45, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara, siapa Yesus? Yesus adalah yang paling layak untuk disembah. Betul enggak? Siapa yang di sini enggak menyembah Yesus? Tidak ada. Yesus adalah
oknum Tritunggal yang paling layak untuk kita sembah. Tetapi dia memilih melayani sampai mati. Malu gak sih kita? Malu gak kita sebagai seorang yang di-create sama Tuhan? Yang katanya to serve you. The reason I live is to serve you. Malu gak? Kalau sampai hari ini kita punya suara, kita punya kapasitas, kita gak berkata, Tuhan, aku mau. Sake Pak Antoni, suarane entek. Jadi aku mau jadi liturgi. Mau gak saudara? Sekarang ini karena ada ICS, ada Tabanan, itu pemusik semakin jam terbangnya tinggi. Karena di sana sudah harus di sana. Betul gak? Pak Erikson sudah guyang-guyu dari tadi. Karena dari sana ke sini, sana, sini. Gak selesai-selesai. Tapi kalau ada yang bisa main musik, sudah mulai bisa. Ikut TM, training musik, sudah oke. Masuk. Melayani. Mau enggak? Saya enggak mampu menjawab saudara. Saudara yang harus menjawabnya sendiri. Kita berdoa. Bapa yang baik, tolong kami Tuhan. Kami kadang salah mengerti, memahami bahwa untuk Tuhan cukup untuk datang beribadah, menyembah. Tetapi kami lupa untuk melayani. Atau bahkan kami bersembunyi kepada topeng pelayanan, bahwa pelayanan tidak harus di gereja. Sehingga kami selalu menjawab, saya pelayanan di keluarga, saya pelayanan di kantor. Tetapi kehidupan di keluarga dan kantor juga tidak mencerminkan seorang pelayan dan penyembah. Tuhan tolong kami. Ini rentan bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami menyadari betul sehingga kami mulai mengerti bahwa Engkau melibatkan kami untuk melayani. Itu mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang punya anggota keluarga yang melayani. Biarlah mereka menjadi pendukung terbesar. Melepas anggota keluarga mereka untuk melayani. Karena itu pun salah satu bentuk dari pelayanan yang mereka lakukan. Kami menyerahkan untuk lingkungan di mana kami tinggal. Jadikan kami berkat bagi tetangga kami. Jadikan kami juga mampu menjadi tetangga yang melayani mereka. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.